Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Skarlufta Nugraheni, NIM 1803211001009. Di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal internasional yang berjudul Stochastic Frontier Analysis on Technical Efficiency of Strawberry Farming in Purbalingga Regency Indonesia, atau Analisis Stokastik Frontier terhadap efisiensi teknis budidaya stroberi di Kabupaten Purbalingga, Indonesia. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui efisiensi teknis dan faktor-faktor yang mempengaruhi inefisiensi teknis pada usaha tani stroberi di Kabupaten Purbalingga. Nah, subjek penelitiannya sendiri yaitu 100 petani stroberi di Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, di mana pemilihan sampel tersebut atau subjek dilakukan secara perpusif dengan kriteria petani yang telah mengusahakan tanaman stroberi sejak tahun 2015 hingga 2017. Untuk metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas yang diproses menggunakan aplikasi Frontier 4.1C dengan menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation atau MLE. Selanjutnya yaitu metode analisis. Metode analisis yang pertama yaitu untuk menilai tingkat efisiensi dari kegiatan produksi stroberi, yaitu menggunakan rumus dari fungsi produksi Cobb Douglas, di mana rumusnya yaitu ln Y1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 ln X1 ditambah beta 2 ln X2 hingga beta 6 ln X6 plus VI min UI, di mana X1 hingga X6 atau variabel independen yaitu luas tanah, jumlah bibit, jumlah pupuk kandang, jumlah tenaga kerja, jumlah fungisida, dan jumlah insektisida. Nah, selanjutnya yaitu metode untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi inefisiensi produksi stroberi. Untuk rumusnya tertera pada PowerPoint, di mana variabel Z1 hingga Z4 yaitu umur petani, pendidikan formal petani, pengalaman bercocok tanam stroberi, dan banyaknya anggota rumah tangga. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari hasil analisis fungsi produksi Stochastic Frontier menggunakan metode MLE yang tertera pada gambar. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa dari 8 variabel yang diperkirakan relevan dengan produksi stroberi, hanya 5 variabel yang memiliki hubungan signifikan dan positif dengan produksi, yaitu variabel luas lahan, jumlah bibit, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk NPK. Nah, selain itu, terdapat satu variabel yang terbukti memiliki hubungan negatif dengan produksi, yaitu fungisida. Nah, serta variabel yang paling responsif yaitu jumlah bibit, di mana diketahui nilai koefisien dari jumlah bibit yaitu 0,4329, di mana jika terdapat penambahan 1% dari jumlah bibit, maka akan mempengaruhi peningkatan produksi sebesar 43,29%. Nah, oleh karena itu, terdapat peluang untuk meningkatkan produksi stroberi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas bibit. Selanjutnya yaitu distribusi dari nilai efisiensi teknis dari usaha tani stroberi. Dari gambar diketahui bahwa petani stroberi di Kabupaten Purbalingga cukup efisien, di mana nilai efisiensi teknis usaha tani stroberi berkisar antara 0,265 hingga 0,994 dengan rata-rata nilai sebesar 0,778. Nah, efisiensi teknis sebesar 77,80% menunjukkan bahwa sebagian besar petani mampu menghasilkan 77% dari total input produksi yang digunakan. Nah, secara umum, tingkat keberhasilan usaha tani stroberi untuk mencapai produksi maksimal adalah sekitar 77,80% dari Frontier, yaitu tingkat produksi maksimum yang dapat dicapai dengan menggabungkan seluruh sumber daya yang dimiliki pada kondisi prima usaha tani stroberi. Hal ini menunjukkan bahwa petani masih memiliki peluang untuk meningkatkan produksi stroberi hingga 22,20% dengan meningkatkan teknologi dan manajerialnya.
Nah, dari hasil analisis yang tertera pada gambar diketahui bahwa faktor yang signifikan terhadap inefisiensi teknis usaha tani stroberi adalah variabel pendidikan dan jumlah anggota rumah tangga. Sedangkan umur petani dan pengalaman usaha tani stroberi tidak berpengaruh nyata terhadap inefisiensi teknis. Nah, diketahui nilai koefisien dari pendidikan sendiri yaitu sebesar negatif 0,1301, di mana semakin tinggi pendidikan petani akan berdampak pada tingkat inefisiensi teknis yang lebih rendah. Oleh karena itu, kegiatan usaha tani dapat berjalan lebih efisien. Nah, yang kedua yaitu nilai koefisien dari jumlah anggota rumah tangga dengan nilai negatif 0,4904, di mana jumlah anggota keluarga yang lebih banyak akan mendorong efisiensi teknis dengan memanfaatkan jumlah anggota keluarga yang ada digunakan sebagai tenaga kerja pada kegiatan usaha tani. Untuk meningkatkan nilai usaha tani stroberi, diperlukan perbaikan pengetahuan dan keterampilan petani melalui penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usahanya secara profesional, efisien, dan berjiwa wirausaha. Nah, selain itu diperlukan pendampingan yang diberikan secara berkelompok oleh pihak pemerintah, swasta, ataupun perguruan tinggi. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu usaha tani stroberi di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah secara teknis telah efisien dengan kisaran yang bervariasi, yaitu antara 26,50 hingga 99,40% dengan rata-rata sebesar 77,80%. Nah, di mana variabel yang mempengaruhi efisiensi teknis yaitu terdapat luas lahan, jumlah tenaga kerja, jumlah bibit, jumlah pupuk NPK, dan jumlah pupuk kandang. Nah, sedangkan terdapat satu variabel yang bernilai yang signifikan negatif yaitu jumlah insektisida. Nah, sedangkan variabel yang berpengaruh nyata terhadap inefisiensi teknis stroberi adalah pendidikan formal petani dan jumlah keluarga. Selanjutnya yaitu komentar, di mana jurnal penelitian tersebut sudah lengkap, terdapat penjelasan metode analisis yang lengkap, dan hasil output yang ditampilkan serta diinterpretasikan secara keseluruhan, sehingga pembaca lebih mudah untuk memahaminya. Nah, penjelasan dan hasil pembahasan sangat cukup rinci, namun perlu adanya jurnal pembanding dalam pembahasan dari hasil analisis yang telah dilakukan untuk tahu perbandingan dari hasil analisis yang telah dilakukan dengan hasil analisis dari penelitian lain.